The formula of, do you know before? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, now we're going to learn about the one material of English. Okay, yes? You can see it. What's this? Okay, jadi hari ini kita coba mempelajari satu buah materi dari bahasa Inggris, yang dimana siapa di sini nih, untuk teman-teman yang suka beraktivitas harian, yang aktif, gitu ya. Baik itu aktivitas harian ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kalau misal memang itu sering dilakukan, maka hari ini, yap, tepat sekali. Kita ingin coba mempelajari satu buah materi yang berkaitan dengan tenses, yaitu satu buah tenses, yaitu simple present. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, apa sih simple present itu? Jadi sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus ketahui dulu bahwa tenses ini adalah aktivitas waktu yang kejadiannya, kalau misalnya di grafikin itu adalah seperti ini. Berulang sampai dia tidak melakukan aktivitas itu lagi. So this is the usual or habitual. Jadi aktivitas harian maupun aktivitas yang dilakukan sama teman-teman gitu dalam aktivitas hariannya gitu ya. Jadi misalnya hari ini dia pergi ke sekolah, besok pergi lagi ke sekolah, besok lagi pergi ke sekolah, begitu dilakukan terus Senin sampai hari Jumat, bahkan Senin sampai Jumat ke depannya gitu. Nah, sekarang untuk lebih mempermudah apa sih simple present tense itu, maka kita lihat yuk sama-sama rumusnya. Yang pertama yaitu kita lihat bahwa di sini ada rumus positif, ada rumus negatif, dan ada rumus interrogatif atau tanda tanya. Untuk yang positif itu rumus yang kita pakai adalah subjek plus verb 1, kemudian objek. Yang dimana dalam positif ini ada dua rumus. Yang atas ini dipakai ketika subjeknya, tolong diingat ya, yaitu I, you, we, they. Maka yang dipakai rumusnya yang atas. Kemudian rumus positif yang kedua adalah subjek plus verb 1 ditambah is atau s plus objek. Kapan dipakainya? Yaitu ketika subjeknya itu adalah he, she, dan it. Nah, sekarang kita lebih coba memahaminya. Jadi untuk yang rumus ini nggak jadi masalah ya, karena memang tidak ada penambahan is atau s. Nah, untuk yang kedua ini nih, rumus positifnya, kapan sih Kak pakai rumus yang ditambah is atau yang ditambah s gitu? Nah, ini ada pertanyaan yang harus bisa kita jawab, yaitu untuk yang pakai is atau es, ini adalah ketika verb satunya huruf belakangnya o, x, y, ch, ss, x, dan z. Ingetin ya, ketika verbnya itu huruf akhirnya adalah ini. Dan kemudian yang pakai s ketika verb satunya, ketika verb satunya bukan huruf ini. Jadi maksudnya di luar es, nih, ini kan es pakainya ini. Jadi kalau misalnya ditambahin s, yang belakangnya pokoknya bukan huruf dari ini. Nah, biar lebih paham kita coba masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu Rudy membaca buku. Kalimat ini adalah kalimat positif semua ya, Rudy membaca buku. Kita tahu kalau membaca itu adalah read. Oke? Jadi kalau misalnya udah kita tahu ini read, kita lihat huruf akhirnya. Huruf akhirnya ini kan bukan huruf ini. Dan kemudian subjeknya ini adalah he. Maka kita pakai rumus yang positif yang kedua. Oke? Karena subjeknya kalau nggak he, she. Kalau nggak she, it. Ternyata di sini Rudy. Maka he. Maka sehabis itu masukin verbnya, yaitu read. Karena belakangnya bukan huruf ini, maka ditambah s. Oke? Kemudian book. Kalau misalnya sudah, tinggal dicocokkan. Rumusnya, subjeknya ada, verb satunya ada, read, kemudian ditambah s, kemudian objek. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ingin memastikan kalimatnya itu benar atau salah adalah setelah teman-teman tulis seperti ini, teman-teman balikin lagi ke rumusnya. Jadi rumusnya sudah sesuai belum? Ada subjeknya tidak, ada verbnya tidak, kemudian ada tambahan s-nya, kemudian objek. Kalau misalnya sudah lengkap seperti ini, berarti jawabannya benar. Lanjut ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini adalah masih kalimat positif, yaitu Susanti menonton TV. Oke? Nah, ini Susanti ini adalah, kalau diganti, ayo, apa? He, she, it, atau I, you, we, they. Oke. Susanti berarti kata gantinya she. Berarti kita pakai rumus positif yang kedua. Nah, sekarang tinggal kita mau tambahin es atau s nih. Maka dari itu kita lihat sama-sama verbnya.
Verbnya itu adalah menonton. Berarti kalau misalnya di-translate, itu adalah watch. Oke? Setelah kita tahu watch, maka kita lihat huruf belakangnya. Huruf belakangnya kan CH nih. Tuh. Kalau yang belakangnya adalah huruf yang seperti ini, maka belakangnya itu ditambahin ES. Oke? Watch, chess, TV. Setelah sudah, kita cocokin ke rumusnya. Subjeknya ada, verb satunya ada, IS-nya ada juga, TV sebagai objeknya juga ada. Berarti benar. Dan kemudian benar gak pakai S? Benar. Karena kenapa? Karena huruf belakangnya CH. Seperti itu. Dan lanjut kita masuk ke kalimat yang ketiga. Nah, kalimat yang ketiga ini pakai rumus pertama atau rumus yang kedua dari positif. Oke, ini pakai yang pertama. Kenapa? Karena subjeknya I atau saya. Maka yang dipakai adalah rumus yang pertama. Rumus pertamanya apa? Yaitu subjek plus verb satu. Ingat ya, tanpa ES atau S. Jadi bentuk asli. Kemudian ditambah objek. Setelah itu kita masukkan ke kalimat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya pergi itu kan go. Oke? Karena ini, Kak, kalau misalnya belakangnya O, berarti ditambahin ES dong, gitu. Tidak. Kenapa tidak ditambah ES? Karena kita lihat subjeknya. Subjeknya itu adalah saya atau I. Kalau setiap subjeknya I, you, we, atau they, maka dia tidak perlu ditambah ES atau S. Meskipun huruf belakangnya adalah huruf ini. Seperti itu. Maka kalimatnya adalah I go to school. Kita cocokkan sekarang ke rumusnya. Subjeknya ada, verb satunya ada, kemudian objeknya ada. Berarti kalimatnya sudah benar. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silakan bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Kemudian yang kedua yaitu kalimat negatif. Nah, ini dia kalimat negatif. Rumusnya, ingat ya, setiap mempelajari bahasa Inggris maka kita kuncinya adalah harus tahu rumusnya dulu agar kita bisa menulis atau membuat kalimat dalam bahasa Inggrisnya dengan benar. Untuk negatifnya ini adalah rumusnya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb one plus objek. Nah, sekarang gimana untuk kapan memakai do sama memakai does? Nih, ini jadi pertanyaan lagi, kapan sih Kak do dipakai atau does dipakai? Oke, kalau yang do dipakai ketika subjeknya, ingatan ya, tolong diingat kalau ketika pakai do, ketika subjeknya ini adalah I, you, we, they. Oke? Kalau yang pakai does, ketika subjeknya he, she, it. Nah, kalau misalnya sudah, fokusnya berarti ke subjeknya. Kita fokus subjeknya dulu, subjeknya, kemudian subjeknya. Kalau kita udah tahu subjeknya, maka kita bisa nentuin mana yang pakai does, mana yang pakai do, gitu ya. Nah, sekarang Rudy ini, kan kalau misalnya kata gantinya adalah he, pintar. Maka dia pakainya apa nih? Does, oke? Kemudian masukin lagi rumusnya, habis does apa? Not, oke? Kemudian verbnya apa? Membaca, read. Kemudian objeknya book atau buku. Kalau misalnya sudah, kita cek satu-satu. Subjeknya ada, does-nya ada, not-nya ada, verb satunya ada, objeknya ada. Kalau misalnya semuanya lengkap seperti ini, berarti kalimatnya benar. Dan yang paling penting adalah harus tahu kapan pakai does kapan, kemudian pakai do kapan. Ingat aja, pokoknya lihat subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, maka pakainya does. Kalau I, you, we, they, pakainya do. Seperti itu. Nah, kemudian Susanti juga kayak gitu, pakainya do apa does? Oke, pakainya does. Kenapa pakai does? Karena she. Oke, pintar. Kalau misalnya udah, tinggal masukin aja ke rumus. Susanti does not watch TV. Susanti tidak nonton TV. Maka subjeknya ada, does-nya ada, not-nya ada, verb one-nya ada, objeknya juga ada. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalimatnya sama ya. Ini kalimat yang ini sama kalimat ini sama. Biar teman-teman semuanya tahu perbedaannya ada di mana sih gitu. Biar lebih gampang membedakannya. Oh, ini kalimat positifnya bentuknya seperti ini. Kalau di negatifin jadi seperti ini gitu ya. Jadi kakak hanya membuat kalimat dari kalimat sini diubah menjadi kalimat negatif. Dan dari kalimat sini akan nanti dirubah menjadi kalimat tanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kalimat yang ketiga, ini adalah menggunakan do apa does. Do. Kenapa pakai do? Karena subjeknya saya. Tuh. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka dia pakai do. Tinggal tambahin not. Karena rumusnya not. Oke? Kemudian verb one-nya adalah pergi. Bahasa Inggrisnya go. Kemudian objeknya ke sekolah. To school.
Seperti itu. Lihat ya perbedaannya, kalau misalnya di kalimat positif dia membutuhkan is sama s atau tidak ditambah. Tapi kalau kalimat negatif yang dibutuhkan adalah do atau does ditambah not. Tidak perlu lagi yang namanya setelah verb itu ada is atau s. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya. Kita lanjut ke rumus yang terakhir. Rumus terakhirnya adalah kalimat tanya. Nah, ini dia. Untuk kalimat tanyanya ini mengambil dari kalimat positif gitu ya, dari positif berubah jadi negatif, negatif jadi kalimat tanya. Jadi tidak ada contoh lain. Jadi biar untuk mempermudah teman-teman gimana sih cara merubah kalimat positif ke kalimat negatif, dari kalimat negatif ke kalimat tanya. Oke, kita langsung ke kalimatnya ya. Masuk kalimatnya. Kita masuk ke rumusnya dulu. Rumusnya itu adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object and interrogative. Oke. Nah, kapan pakai do sama does? Penjelasannya sama seperti kalimat negatif ini. Do, ingetin aja ketika subjeknya ini, does ketika subjeknya ini. Begitupun di kalimat tanya, penggunaan do dan does ini sama, tergantung dari subjeknya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Rudy membaca buku. Jadi kalimatnya, apakah Rudy membaca buku? Jadi kalimatnya, does Rudy read book? Interrogative. Oke? Kenapa pakai does? Karena subjeknya he, pinter. Verb 1, object and interrogative. Oke? Kemudian kalimat keduanya, apakah Susanti menonton TV? Berarti does Susanti watch TV? Interrogative. Kenapa harus pakai does? Karena subjeknya she. Oke, sampai sini paham? Yang terakhir, saya pergi ke sekolah. Oke, untuk kalimat saya, ketika kalimat positifnya pakai subjeknya saya, maka ketika jadi kalimat tanya, tidak boleh apakah saya pergi ke sekolah. Karena dalam ilmu bahasa, saya itu tidak akan pernah bertanya kepada dirinya sendiri. Maka, kata saya harus diubah jadi kamu. Jadi ini harus ada orang lain yang bertanya tentang orang itu, yaitu saya, gitu ya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui kondisi kita. Maka kalimatnya, do you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Baru dia menjawab, ya, saya pergi ke sekolah. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang kalimat tanya ini adalah, yaitu penggunaan does atau do adalah dari subjeknya. Oke? Kemudian verbnya adalah asli, tidak perlu ditambahin is atau s. Tidak usah. Kemudian tidak usah ditambahin not juga, karena ini kalimat interrogatif yang positif. Seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini tentang simple present tense adalah yang pertama bahwa tenses ini aktivitasnya kejadiannya kapan? Tadi yang telah kakak sampaikan? Pintar, yaitu aktivitas yang kejadiannya berulang. Misalnya pergi dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian Senin sampai Jumat depannya begitu lagi, dan seterusnya. Sampai dia masih melakukan, maka disebut simple present tense. Oke. Kemudian untuk rumusnya, ingat ada berapa rumus? Ada 4 rumus, yaitu di positifnya ada 2 rumus, negatifnya ada 1 rumus, kemudian kalimat tanyanya ada 1 rumus. Oke. Untuk memasukkan kalimatnya, ingetin, setiap pembuatan kalimat teman-teman harus menyocokkan. Setelah ditulis kalimatnya lengkap seperti ini, balik lagi yuk ke rumusnya. Contoh misalnya, subjeknya udah ada belum, does-nya udah ada belum, not-nya udah ada belum, verb-nya udah ada belum, objeknya udah ada belum. Begitupun kalimat tanya dan kalimat positif. Kalau nanti teman-teman sudah menggarisbawahi, semuanya ternyata lengkap dan ada semua, maka kalimatnya sudah benar. Oke, mungkin hanya itu yang kakak sampaikan untuk kesempatan hari ini ya, mengenai tentang simple present tense. And I hope you will understand related of this material. And for the next material, you can follow and subscribe this channel, okay? Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.